DPD Sekolah Minggu nomor 13 Beta Marminggu. Kuarni debata ama, Tuhan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kuarni Tuhan di perbadia, na tumopalagi Tuhan tanah om. Rap mandok mahita, asimaruham ale debata, mida au perdosa om. Amin. Ya, waktunya kita adik-adik untuk menghafal Patik Parjolo sahatu Patik Paupaton. Ya, coba siapa yang masih ingat? Kemarin kita titah ke-6 sampai titah ke-10. Sekarang kita mau belajar bahasa Batak lagi ya. Patik Parjolo sahatu Patik Paupaton. Ya, kita mulai dari Patik Parjolo. Audo Jahoba de Batam, Ninna de Batata, dan jadi marakupau baenomu de Batam. Patik Paduahon, dan jadi ganaumu, jaladang jadi sumanomu, manangahan na di Banua Gijang, dot na di Bangnua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik, na di Toru ni Tano, yanggo tunggabe si Sombaon, manang sioluan. Patik Patoluhon, dan jadi dohonon guarni de Bata, yanggo soture dalanna, aihona na dosogut akan namar sineang di guarna. Patik Paupaton, ingot tamuma babadiao nari minggui, dina honomari maulahamu nasa siulamu, alayanggo ari papitoni, ari paradiana ni Jahoba di Batam doi, dan jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinamu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam. Ai di naonomari do ditoppa de Bata, langit dot tano dot laut dot nasa isina. Dungi maradian do ibana diaru pupuitohoni, iwa eni do umbahe na di pasu-pasu de Bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Amin. Mihado pendok ni de Bata taring otupatik nasapului ondo.
Audo Jehovah di Batam, Nina di Batata, Parguguna suatu dosa, Jala Parimas, Siluluhun dosa ni ama-ama tu pinoparna, Ro di sudut pawatuluhun, Ro di sudut pawaton, Pinopar ni akan nasogoroha tuau, Alai asido rohaku, Diakan nama ribu-ribu, akan nama kolong ni roha diau, Naso mengalausi patiki, Ratma hitam mandok. Ale Tuhan debata, saya pagugui mahami, mamulahon na partu pati ini. Amin. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian lagi dari buku ND nomor 688. Judulnya Tuhan jot-jot tumarsak Tuhan. Tuhan jot-jot domasak dongaki. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama. Lagi ke bawah ya. Tuhan jot-jot domasak Matua ma natu mangion hata di debata jalan nau piopsa. Amin. Taha tindakon ma hata hapor siautai rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosa natu mo palangit dohotano on. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman ati nubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di barbadia andorang suhabuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di pamuhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuan tuba dua toru dum di tanong namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lau tu siamun ni debata Jehovah amanai parbuku na suatu dosa ni isimai mana mai mamulak sogot tu tanong mamuhumi halak nama mulundo namate au porsia diton di parbadia jala adom sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai naman do mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hamubuan nasolah sudah. Amin. Nah, oke adik-adik, acara kita lanjutkan lagi. Kita bernyanyi dari buku D Sekolah Minggu nomor 16 Betama Sekolah Minggu. Semuanya di rumah nyanyi ya. Siap. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu kakak sudah lihat nih beberapa di grup WhatsApp grup sudah ada yang mengirimkan, tapi masih banyak nih yang belum adik-adik. Jadi yuk yang belum mengumpulkan ayat hafalan minggu lalu dikumpulkan ya adik-adik. Nah sekarang untuk minggu depan masih ada waktu 1 minggu.
Kita akan menghafal ayat hafalan dari Kejadian 50 ayat 17a. Oke adik-adik, dibuka Alkitabnya. Buka Kejadian 50 ayat 17a. Gimana? Sudah dapat semuanya yang di rumah? Sudah ya? Kita baca sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 17a. Sampai titik ya adik-adik ya. Kejadian 50 ayat 17a. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Bisa ya? Sekali lagi. Kejadian 50 ayat 17a. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Jadi ingat, Kejadian 50 ayat 17a dihafal sebelum hari Minggu sudah dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing. Buat teman-temannya yang nggak tahu nih, diingetin ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Tato kotima dosa tanah gudangi tuadupan di debata rahma hitam mandok. Sesama dosa nami, somot panesa nami, di dosa didongan nama dosa Tuhami. Amin. Ya adik, sebentar lagi nih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Renata. Siap Kak Renata? Siap, Kak. Oke, sebelumnya kita angkat satu pujian, tapi sebelumnya adik-adik siapin ya Alkitabnya ya di rumah ya. Disiapin, kita angkat satu pujian dari buku YD Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita bernyanyi dulu ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami. Kau masih memberikan kami kesehatan dan dapat menonton acara sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan, datanglah ke hadirat kami Tuhan, supaya kami berhikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, ajar kami selalu Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, pagi ini? Oke, sekarang sama-sama kita buka ya Alkitabnya. Sudah siapkan tadi kan Alkitabnya? Ayo kita buka Alkitabnya dari Kejadian 50. Oke, siapa yang udah dapat? Oke, kita baca bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah? Oke. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka tidak berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke adik-adik, sekarang kakak punya video nih. Video yang sangat bagus. Kalian tonton dulu ya. Ini videonya dari Superbook. Oke, silakan nonton adik-adik. Nah, itu udah ngedenger kan? Yusuf aja mau tuh maafin saudara-saudaranya, padahal dia udah dijahatin. Aduh, kasihan banget. Dia dibuang, dia dijual adik-adik ke Mesir ya, kepada orang-orang karavan yang sedang melintas, dijual. Tapi itu dia Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Yusuf, makanya dia sudah memaafkan saudara-saudaranya yang sangat jahat itu. Nah, kakak mau ngasih tahu nih sama saudara adik-adik semua, supaya mau memaafkan walaupun kalian dibully ya. Kalau misalnya kalian disakiti hatinya, kamu tuh Kristen, dijelek-jelekin sama teman-teman yang bilang kayak gitu. Jangan takut, oke? Kita percaya kita ini spesial. Anak-anak Tuhan itu ya anak yang spesial, oke? Kakak mau punya contoh. Jadi suatu hari kakak punya temen nih. Dia selalu ngebully kakak gara-gara ayah kakak itu tukang tambal ban. Dia suka ngejelek-jelekin, "Kamu itu kotor, kamu tuh jelek, bapak kamu gini." Tapi kakak gak sedih. Tapi kakak bersyukur karena orang tua kakak bekerja. Nah, caranya gimana ya? Aku sebenarnya kesel sih, tapi aku mau memaafkan dia loh teman-teman. Nah, gini caranya ya adik-adik ya. Jadi nama temanku ini namanya Mawar. Kita sebut saja dia Mawar ya adik-adik. Yang sangat jahat sama kakak. Mawar, sini dong Kak, Mawar. Mawar, kamu kan udah jahat sama aku. Kamu suka ledekin aku. Aku sih kesel sama kamu, tapi aku mau temenan sama kamu. Kamu jangan jahat lagi ya sama aku ya. Aku udah maafin kamu kok. Oke, kita baikan ya. Oke, terima kasih Mawar. Dadah dulu. Dadah. Nah gitu adik-adik. Jadi kita harus memaafkan walaupun kita dibully adik-adik. Oke ya, itu contohnya adik-adik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke firman Tuhan. Oke, firman Tuhan tadi menceritakan tentang Yusuf yang dibuang
ke tanah Mesir ya. Akhirnya dia bertemu Firaun. Firaun itu siapa ya? Oke adik-adik. Nah, Firaun, siapa yang nggak kenal Firaun? Semua kenal Firaun ya. Firaun itu adalah Raja Mesir, teman-teman. Jadi Raja Mesir ini, Firaun ini, dia akhirnya mengangkat Yusuf menjadi apa? Menjadi gubernur, adik-adik. Wow, menjadi gubernur langsung. Gubernur itu adalah kaki tangannya langsung Raja Mesir. Nah, adik-adik, Yusuf langsung menjadi gubernur dan sangat berguna karena sudah menafsirkan mimpi dari Raja Firaun ya adik-adik. Makanya tanah Mesir di kelaparan mereka tidak menjadi kelaparan karena tafsirannya dari Yusuf ya adik-adik ya. Jadi walaupun Yusuf sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, sudah dibuang adik-adik ya. Yang pertama dia dibuang kemana? Dibawa ke jurang ya. Setelah dibuang ke jurang dia dijual adik-adik. Nah walaupun dia sudah dijahati adik-adik, tetap Yusuf itu diberikan hikmat sama Tuhan. Tuhan dia itu menjadi orang yang sangat bijaksana dan baik hati. Nah kita juga harus mempunyai sifat yang sama adik-adik seperti Yusuf, diberikan hikmat kebijaksanaan, sifat memaafkan juga ya adik-adik ya. Oke, sekian adik-adik. Oke adik-adik, nah itu cerita dari yang bisa kakak ceritakan. Semoga adik-adik tetap menjadi anak yang baik, anak yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan kakak juga. Kalau misalnya kalian baik dia sama orang lain, berarti siapa guru sekolah minggu? Kakak bangga loh. Kalau misalnya adik-adik semuanya menjadi anak yang baik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup tangan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat untuk dapat kami mengampuni walaupun kami sedang disakiti ya Tuhan. Semoga kami menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, bagi semua yang ada di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan Yesus kepada adik-adik supaya sehat selalu Tuhan, supaya terjauhkan dari virus yang sedang merenggut di negeri kami ini, di dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami berserah dan berseru kepadamu Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kita akan membuat kreativitas nih hari ini. Kreativitas kita hari ini adalah membuat kartu ucapan maaf ya. Karena hari ini tema kita, ibadah kita sekolah minggu hari ini khotbahnya dari Kejadian 50 ya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, oke? Nah, kita mau seperti Yusuf nih, memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat salah sama Yusuf ya. Dia enggak simpan dendam. Dia mau menerima saudara-saudaranya dengan senang hati ya, tidak ada dendam di hatinya, tidak disimpan sama dia ya, tapi dia lupakan semua kesalahannya. Nah, kita mau buat seperti ini ya, dompet ucapan kartu meminta maaf ya. Nah, adik-adik mau tahu nih cara buatnya gimana? Yuk ikutin kakak biar kita buat sama-sama ya. Nah, adik-adik kita perlu siapkan bahan-bahannya nih. Ada kertas jeruk atau kertas yang buffalo ya, atau ada origami, ada spidol ya. Nah, dan juga harus persiapkan gunting serta double tip ya untuk mengerjakan kreativitas kita hari ini. Nah, adik-adik kita mau melipat kertas origami. Nah, dilipat ini tadi kertas origaminya disiapin sebanyak 4 ya. Minimal 4 ya. Nah, dilipat begini, dibagi bikin lipatan 3 ya. Tuh ya. Nah, setelah dilipat seperti ini adik-adik, baru dikasih double tip atau lem, terserah mau pakai double tip, mau pakai lem ya. Nih, ya dikasih double tip. Nah, tempel di sini. Nah, lalu kita tempel begini, set. Nah, adik-adik
Nah, jadinya begini ya. Nah, lalu setelah ini kita lipat jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, dilipat jadi 2. Oke. Nah, setelah dilipat jadi 2, kita kasih lagi double tipnya. Nah, kita taruh lagi double tipnya nih. Set. Tempel. Sep. Nah, setelah itu dibuka. Nah, dibuka baru ditempel. Nah, lalu kita buat seperti ini sampai sebanyak yang kita mau tadi kartonnya, kertas origaminya ya adik-adik ya. Kalau kita mau bikin 5 nggak apa-apa, bikin 6 nggak apa-apa ya. Tapi maksimalnya paling-paling itunya 4 ya. Nah, lalu kita buat seperti ini, seperti punya kakak nih, sudah jadi nih. Ditempel ya. Ke sini sama temennya ditempel. Ditempel. Lalu ini juga yang sebenarnya tadi ditempel kan? Nah, ditempel ke sini. Nah, yang biru ini disatukan ke sini lagi. Biar jadi seperti kantung penyimpanan kartu minta maaf tadi ya. Nah, jadi ini belum dibuka nih adik-adik nih. Dibuka. Nah, jadinya seperti ini nih. Tuh. Jadi nanti di sini di bawah ini diisi nih di dalam-dalamnya ini ya. Tadi seperti yang tadi kita bilang kartu permintaan maaf. Nah, nanti lalu kita buat tadi kertas bupalonya, kertas yang buat ngelaminating itu loh. Nah, ini dirapikan, dibuat seperti ini adik-adik ya. Guntingnya harus yang rapi. Nah, pasti nanti lebih bagus deh punya adik-adik semuanya ya. Nah, ini diukur. Nah, ini harus sama ke sini ya. Nah, ini enggak rapi. Nah, setelah itu nanti ditempel ininya ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Pasang lagi ininya. Oke. Dipasang double tipnya ya. Pasang double tipnya sebelah sini juga biar nempel dia. Nah, tempel lah ke sini. Nah, nanti ini kalau kepanjangan bisa dipotong ya buat tutupnya ya. Nah, nanti gini. Nah, ini nanti kita buat pitanya di sini ya. Nah, nanti ini dilem ke sini. Nah, lalu jadilah seperti ini. Nah, adik-adik ini tadi sudah jadi. Nah, nanti di belakang dari kertas ini tuliskan ayat hafalan untuk hari ini ya. Kakak di sini ambil dari Kejadian 50 ayat 17a. Isinya, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Nah, jadi intinya kita harus mengampuni orang-orang yang berbuat salah sama kita, mau saudara kita atau teman kita siapa saja ya. Nah, kakak di sini nanti diisi, ada kertas nanti diisi. Nah, nanti adik-adik kan kakaknya di sini diisi. Nah, ini sebuah lagu untuk memaafkan ya, judulnya ya memaafkan ya. Kasih itu memaafkan. Nah, nanti kita tulis di situ. Nanti mau dihias. Kalau terserah kalian mau dihias seperti apa. Kalau kakak seperti ini, nanti ditulis ya. Nah, nanti lagunya akan kakak share ya. Oke, sekarang kita mau coba sama-sama tulis, nyanyi lagunya ya bareng-bareng nanti nih. Kasih itu memaafkan. Nanti dimasukin ke dalam sini ya. Ini namanya tas meminta maaf, tas permintaan maaf ya. Kasih itu memaafkan.
hati itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Ya, bisa ya? Itu lagunya gampang kan? Oke, supaya kita bisa belajar memaafkan teman-teman yang bersalah sama kita atau saudara-saudara yang bersalah sama kita, dan kita juga kalau sudah berbuat salah harus minta maaf. Oke. Demikian kreativitas kita hari ini adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Terus dipoto, dikirim di grup WhatsApp sekolah minggu. Oke. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya coba disiapkan dulu persembahannya, dilipat yang rapi. Nah jangan lupa nih, jangan dilecek-lecek ya. Kalau yang jelek jangan kasih sama Tuhan, tapi kasih ke warung ya. Kalau sama Tuhan harus yang terbaik. Nah sekarang kita angkat persembahannya. Kita mau janji persembahan. Leonoku 22 ya. Leonoku aku dan marga Musal. Kita mau angkat satu pujian dari buku ND 848 di Sonado. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap Kak. Tatanya aku pilihan tuadupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Bandua Gijang. Mau lihat tema di pasahaturana mi tuho ala dohot dakdanat di jakon ho tuhara jauh. Ison kupapumahami pilihan nami sejalo mai bahen hasangapon di guaru. Amin. Nasamani leoni tobiro di pamataku osano gogoki tangiang ale amanami rap mahita ale amanami na di Bandua Gijang sa pinangbadia magwanmu sa Roma harajon sa saut malomoni roham di Bandua tungaon songon di Bandua Gijang leon matuhami sadarion hamodor siapari sesama dosa kami songon panesa nami di dosa didongan nomor dosa Tuhani unang hami togion tu kamu junang balua mahami siang parku ay oro na puna harajao do dia sangapon sa biling na amen. Tajalo mama supasu siang debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodako Tuhan debata ma buhina tuhita jala asima rohana midahita di dopako Tuhan debata ma buhina tuhita
Jala di pasau hormata mena tuto pintabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, usai sudah nih kebaktian kita hari ini, ibadah online kita Sekolah Minggu HKBP Cikande. Dari mulai firman Tuhan tadi, puji-pujian kita, doa pembuka semua, dan kreativitas serta mengumpulkan persembahan. Nah, kakak mau ingetin sekali lagi nih, persembahannya jangan lupa dikumpulkan kepada amal sintua sektor masing-masing atau ke guru sekolah minggu terdekat ya. Nah, terus tugas kreativitasnya dan ayat hafalannya dikerjakan, dikirim melalui WhatsApp grup. Oke? Nah, sekarang saya sudah perjumpaan kita. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali minggu depan.